Selamat datang di podcast Deduksi, podcast berisi tentang peristiwa sejarah di Indonesia yang masih menyisakan cerita misteri. Sum Kuning. Kasus ini cukup pelik karena menurut Jenderal Hugeng Imam Santoso, atau dikenal dengan panggilan Hugeng, mantan Kapolri, menyatakan bahwa para pelaku pemerkosaan adalah anak-anak pejabat. Dan salah seorang di antaranya adalah anak seorang pahlawan revolusi. Dikutip dalam Hugeng Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, penerbit Bentang. Dalam bukunya juga disebutkan bahwa Sum Kuning ditinggalkan di tepi jalan. Gadis Malang ini pun melapor ke polisi. Bukannya dibantu, Sum malah dijadikan tersangka dengan tuduhan membuat laporan palsu. Kala itu, bis kota sudah tak lewat ngampilan selepas pukul 17. Malam itu tanggal 21 September 1970, urusan dagang membuat Sumarijem terlambat. Terpaksa dia berjalan ke arah utara, lalu belok kanan lewat Jalan Patuk menuju Jalan Ngupasan. Bis menuju angkutan Godean tak juga muncul. Pinggiran Yogyakarta di tahun 1970 itu masih sepi. Sumarijem berjalan dengan rasa was-was di hari menjelang gelap itu. Ketika melintas di timur asrama polisi Patuk, tiba-tiba sebuah mobil hampir mencerempet dan berhenti di dekatnya. Tampak olehnya pemuda-pemuda gondrong turun dari mobil dan dengan paksa menarik Sumarijem untuk masuk ke mobil. Ia berusaha dengan sekuat tenaga menolak paksaan berandal-berandal itu, namun tak berhasil. Hal ini ditulis Kamajaya dan kawan-kawan dalam Sum Kuning, Korban Penculikan Pemerkosaan 1971. Mobil itu lalu bergerak lagi dan mengitari jalan Diponegoro menuju Bumijo. Seingat Sumarijem, mobil melintasi Jalan Magelang dan tergoncang ketika menyeberangi rel. Kini sudah tidak ada lagi. Di dalam mobil, bahkan ada yang mengancamnya dengan menempelkan pisau belati di lehernya. Setelah Sumarijem dibius dan nyaris tak sadarkan diri, apa yang lamat-lamat diingatnya adalah kain panjangnya disingkap sampai pada pusatnya. Dan terdengarlah pemuda-pemuda itu ramai menyanyi, mengiringi rasa sakit Sumarijem pada kelaminnya, sebagai dimasuki benda keras. Sakit dan rasa nyeri luar biasa terasa pada kelamin Sumarijem sampai 3 kali. Tak hanya diperkosa ramai-ramai, uang Rp4.650 hasil dagang telurnya juga disikat pemuda-pemuda tadi. Setelah urusan syahwat mereka beres, gerombolan pemuda membuang Sumarijem yang tak berdaya di tepi jalan Wates Purworejo, daerah Gamping. Seingatnya, ketika dibuang, hari masih gelap. Sumarijem yang tak berdaya itu berjuang keras berjalan menuju ke arah kota Yogyakarta. Ketika hari agak terang, terlihat segelintir orang berlalu lalang, dan dengan sisa uang Rp100, tubuh tak berdaya, Sumarijem menyetop becak. Si pengayuh becak
lalu mengantarkannya ke rumah salah seorang langganannya di Bumijo, Nyonya Sulardi. Sumarijem menangis. Pagi itu, keadaan Sumarijem sangat menyedihkan. Kaki dan kainnya berlumuran darah. Isak tangisnya sampai ke telinga tetangga Nyonya Sulardi. Kebetulan, Nyonya Sulardi bertetangga dekat dengan Tut Sugiarto, wartawan Minggu Pagi. Pada pukul 6, tanggal 22 September 1970, Tut segera menghubungi rekannya, Imam Sutrisno, wartawan Kedaulatan Rakyat. Imam segera melapor ke unit polisi militer Denpom 72. Begitu anggota PM datang dan menyaksikan derita Sumarijem, tak menunggu lama mereka membawa ke rumah sakit Bethesda. Ketika dibawa ke rumah sakit, karena melewati jalan patuk, Sumarijem menunjukkan tempatnya diculik para pemuda gondrong malam sebelumnya. Lalu, gegerlah apa yang menimpa Sumarijem. Orang kemudian mengenalnya sebagai Sum Kuning. Koran-koran di Yogyakarta, bahkan di luar Yogyakarta, ramai membicarakannya. Bahkan pada 1980, muncul sebuah film berjudul Perawan Desa, yang disutradarai Frank Rory Manday. Si perawan desa yang menjadi korban itu dinamai Sumirah. Dalam film itu, dikisahkan nasibnya 11-12 dengan Sum Kuning. Ini adalah kasus getir dan pahit dari seorang gadis muda bernama Sumarijem. Seorang gadis muda dari kelas bawah, seorang penjual telur dari Godean Yogyakarta yang, diperkosa oleh segerombolan anak pejabat dan orang terpandang di kota Yogyakarta kala itu. Kasus ini merebak menjadi berita besar ketika pihak penegak hukum terkesan mengalami kesulitan untuk membongkar kasusnya hingga tuntas. Masyarakat sudah menduga-duga siapakah para pelaku sebenarnya. Dugaan masyarakat jatuh kepada anak-anak orang terkemuka di Jogja. Dugaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa penculik-penculik itu menggunakan mobil. Di tahun 1970-an, hanya orang-orang terkemuka dan orang-orang kayalah yang memiliki mobil. Setelah kejadian itu, Sumarijem yang ditahan polisi setelah keluar dari rumah sakit, dia diancam akan disetrum jika tidak menurut. Anehnya, Sum pun disuruh membuka pakaiannya, dengan alasan polisi mencari tanda palu arit di tubuh wanita malang itu. Karena melihat anak-anak pejabat yang berpengaruh, Sum malah dituding anggota Gerwani. Saat itu memang masa-masanya pemerintah Soeharto gencar menangkapi anggota PKI dan underbaunya, termasuk Gerwani. Kasus Sum disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sidang pertama yang ganjil ini tertutup untuk wartawan. Polisi dengan sigap memunculkan seorang bernama Trimo sebagai pelaku pemerkosaan. Dibumbui pula bahwa keduanya menjalin hubungan gelap. Trimo membantah keras tuduhan itu. Ia tak kenal Sum. Dalam persidangan, Trimo menolak mentah-mentah. Jaksa menuntut Sum penjara 3 bulan dan 1 tahun percobaan. Tapi majelis hakim menolak tuntutan itu.
Dalam putusan, Hakim Ketua Lamiyah Mulyarto menyatakan Sum tak terbukti memberikan keterangan palsu. Karena itu, Sum harus dibebaskan. Dalam putusan hakim dibeberkan pula nestapa Sum selama ditahan polisi. Dia dianiaya, tak diberi obat, dan dipaksa mengakui berhubungan badan dengan Trimo, sang penjual bakso. Hakim juga membeberkan Trimo dianiaya saat diperiksa polisi. Hugeng terus memantau perkembangan kasus ini. Sehari setelah vonis bebas Sum, Hugeng lalu memerintahkan Komandan Jenderal Komando Reserse Katik Suroso mencari siapa saja yang memiliki fakta soal pemerkosaan Sum Kuning. Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kalau salah satu tetap kita tindak. Hugeng terus memantau perkembangan kasus ini. Sehari setelah vonis bebas Sum, Hugeng memanggil Komandan Polisi Yogyakarta AKBP Indrayoto dan Kapolda Jawa Tengah Kombes Suswono. Hugeng lalu memerintahkan Komandan Jenderal Komando Reserse Katik Suroso mencari siapa saja yang memiliki fakta soal pemerkosaan Sum Kuning. Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kalau salah, tetap kita tindak, tegas Hugeng. Hugeng membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Namanya Tim Pemeriksa Sum Kuning, dibentuk Januari 1971. Kasus Sum Kuning terus membesar seperti bola salju. Sejumlah pejabat polisi dan Yogyakarta yang anaknya disebut terlibat membantah lewat media massa. Salah satunya Paku Alam 8, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DIY. Belakangan, Presiden Soeharto sampai turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Dalam pertemuan di istana, Soeharto memerintahkan kasus ini ditangani oleh tim pemeriksa pusat Kopkamtib. Hal ini dinilai luar biasa. Kopkamtib adalah lembaga negara yang menangani masalah politik, masalah keamanan yang dianggap membahayakan negara. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kasus sekelas perkosaan ini sampai harus ditangani Kopkamtib? Kendali Hugeng pun hilang dalam pengungkapan kasus Sum Kuning. Di kemudian hari, dia menyayangkan penanganan yang seharusnya hanya dilakukan aparat hukum seperti polisi menjadi dicampuri pihak lain. Dalam kasus persidangan perkosaan Sum, polisi kemudian mengumumkan pemerkosa Sum berjumlah 10 orang. Semuanya anak orang biasa, bukan anak penggede alias pejabat negara. Para terdakwa pemerkosa Sum membantah keras melakukan pemerkosaan ini. Mereka bersumpah rela mati jika benar memperkosa. Kapolri Hugeng sadar ada kekuatan besar untuk membuat kasus ini menjadi bias. Tanggal 2 Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan sebagai Kapolri. Beberapa pihak menilai Hugeng sengaja dipensiunkan untuk menutup kasus ini.
Sum sendiri kemudian bekerja di rumah sakit tentara di Semarang. Dia kemudian menikah dengan seorang pria yang sudah dikenalnya saat masih dirawat. Tapi, siapakah pelaku pemerkosaan sebenarnya dari Sum Kuning? Masih menjadi tanda tanya besar sampai saat ini. Sebab, baik Sum Kuning tetap pada pendiriannya bahwa pemerkosanya adalah sekumpulan anak pejabat maupun 10 pemuda anak orang biasa yang diajukan dan membantah habis-habisan tuduhan yang diajukan kepada mereka dan dijadikan sebagai kambing hitam untuk menutupi para pelaku sebenarnya. Sampai di sini dulu podcast Deduksi. Nantikan cerita peristiwa sejarah Indonesia yang masih menjadi misteri di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai di sini dulu podcast Deduksi. Nantikan cerita peristiwa sejarah Indonesia yang masih menjadi misteri di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.